Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Virastori Yusuf Nurwanto dengan NPM 1857051005. Di sini ini adalah usul penelitian dari saya, yaitu pengembangan sistem manajemen proyek perusahaan Ging Teknologi versi mobile dengan framework Flutter. Jadi untuk penulisan bab satunya saya sudah mengikuti margin yaitu dengan top, bottom, left dan right, dan ini sebenarnya untuk semua tulisannya. Dan kemudian untuk page-nya juga sudah saya atur di sebelah kanan. Dan di sini seharusnya untuk current page saya delete, saya delete saja. Oke. Dan kemudian untuk pendahuluan, karena di sini adalah awal bab, maka sudah ada 6 spasi di sini yang berjumlah sebanyak 6 cm jaraknya dari awal margin sampai di sini. 1 2 3 4 5 6. Oke. Dan di sini ada 4 spasi yang berjumlah 4 cm. 1 2 3 4. Dan di sini menggunakan spasi tunggal. Baik, kemudian di sini ada latar belakang saya. Jadi latar belakang saya adalah tentang penggunaan smartphone yang kian meningkat, dan ada juga data-data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik dan juga jurnal dari Rishanti dan Syarif yang menyebutkan bahwa terdapat 65 juta pengguna smartphone pada tahun 2016 dan bertumbuh menjadi 92 juta pengguna pada tahun 2019. Dan pada tahun 2019 juga, menurut Badan Pusat Statistik terdapat sekitar 2-3 smartphone yang dimiliki oleh anggota rumah tangga di Indonesia. Dan juga terdapat dua sistem informasi smartphone, maksud saya sistem operasi smartphone yang populer di kalangan masyarakat saat ini, yaitu sistem operasi Android dan iPhone atau iOS. Dan kemudian kedua sistem operasi tersebut mempunyai keunggulan tersendiri, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Android lebih dipilih oleh calon pengguna, khususnya di Indonesia, karena dianggap lebih ramah pengguna. Dan hal tersebut membuat Android lebih banyak dipakai oleh pengguna awam dan ditelaah oleh pengembang aplikasi mobile di Indonesia. Dan juga disebutkan oleh Payne pada tahun 2019, menurut beliau, minat untuk menggunakan dan mengembangkan aplikasi Android berbasis uh, Flutter di sini itu menjadi salah satu pengembangan yang populer pada saat ini. Flutter adalah salah satu kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android. Dan kerangka kerja tersebut dikembangkan oleh Google yang menurutnya bersifat portable, modern, dan fleksibel karena dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android maupun iOS. Kalangan pengembang modern ini menganggap Flutter adalah kerangka kerja yang baik dan dari segi keringanan, ukuran maupun performa itu lebih baik daripada pengembangan yang versi native. Dan menurut Susan, ketika suatu pengembang aplikasi mobile ingin mengembangkan aplikasi dalam jangka waktu yang panjang, maka proses pengembangan tersebut memerlukan manajemen yang baik. Dan kemudian seorang manajer yang baik itu pasti memudahkan tim yang bersedia melaksanakan berbagai tugas yang telah diatur oleh manajer tersebut dengan baik. Dan tujuan dari tim tersebut adalah mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Dan disebutkan bahwa manajemen yang baik itu membuat suatu proyek pengembangan sistem berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan aplikasi yang tepat guna. Kemudian Rose Schwalbe pada tahun 2019, beliau menyebutkan bahwa manajemen proyek adalah pengaplikasian dari pengetahuan, kemampuan, alat, dan teknik yang dimiliki oleh suatu proyek agar proyek tersebut bisa memenuhi persyaratan. Dan manajemen proyek bertujuan untuk memaksimalkan potensi tim, mengelola risiko dengan baik, menciptakan perencanaan yang tepat, memanfaatkan peluang, dan mengontrol jalannya suatu proyek. Dan proyek yang sukses bisa dibilang dapat dievaluasi dari segi-segi atau beberapa faktor seperti lingkupnya, waktu, biaya,
kualitas dari proyek, sumber daya yang digunakan, dan juga aktivitas dari proyek tersebut. Model evaluasi lain untuk sebuah proyek juga dapat digunakan seperti PMPA atau Project Management Performance Assessment, dan juga ada beberapa metode-metode lain yang tidak disebutkan di sini. Perlu diingat juga bahwa kesuksesan suatu proyek tidak dapat diukur secara pasti karena terdapat manfaat yang nyata dan tidak nyata yang didapatkan dari proyek tersebut. Kemudian di sini saya akan membahas tentang gig teknologi yang merupakan perusahaan yang saya targetkan untuk tipe sistemnya. Dan kemudian di sini saya mengajukan solusi berupa pengembangan sistem informasi, yaitu sistem manajemen proyek. Dan karena sistem manajemen proyek sudah tersedia dalam bentuk web, maka dalam penelitian kali ini saya mengusulkan untuk membuat sistem manajemen proyek versi mobile atau yang bisa diakses lewat smartphone. Mengapa? Karena aplikasi tersebut pastinya diperlukan untuk karyawan Ging karena fleksibilitas dan juga mobilitas mereka yang tinggi. Maka terkadang karyawan Ging mungkin tidak dapat mengakses sistem manajemen proyek tersebut dalam aplikasi webnya. Maka sistem berbasis Android bisa menjadi alternatif dan jawaban atas mobilitas mereka yang tinggi. Sistem manajemen proyek versi Android juga dapat diakses dari mana saja lewat smartphone. Maka dari itu bisa dibilang sistem versi mobilenya lebih fleksibel. Kemudian rumusan masalah, dengan di sini saya sudah mencantumkan 1.2. Maka berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana cara untuk mengembangkan aplikasi SIMAPRO berbasis Android? Dan yang kedua, apakah integrasi data dari sistem manajemen proyek versi web ke dalam sistem manajemen proyek versi Android bisa dilakukan dengan baik? Kemudian batasan masalah di sini adalah sistemnya yang dikembangkan berbasis Android dengan kerangka kerja Flutter, dan kemudian integrasi data dilakukan dengan mengambil data dari database SIMAPRO versi web. Tujuan penelitian ini adalah menyelesaikan pengembangan aplikasi SIMAPRO versi Android, kemudian terintegrasinya data dalam database dengan kedua aplikasi, dan yang ketiga, aplikasi yang dikembangkan menjadi solusi alternatif. Manfaat penelitian ini adalah pengguna yang notabene adalah pegawai dari Ging Teknologi dapat meningkatkan fleksibilitasnya sendiri dengan menggunakan SIMAPRO versi mobile, dan juga mereka dapat mengolah data proyek yang sedang dikerjakan atau yang sudah dikerjakan oleh mereka. Intinya mereka dapat mengelola proyek di mana saja dan kapan saja dengan aplikasi Android yang terdapat dalam smartphone mereka. Kemudian pada bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Di sini saya menjelaskan tentang Ging Teknologi sendiri, dan subbabnya 211 itu ada profil perusahaan, dan bab 2 subbab 212 maksud saya, di situ ada struktur perusahaan juga. Dan di sini secara garis besar Ging Teknologi adalah perusahaan teknologi informasi yang berfokus pada pembuatan website, khususnya aplikasi berbasis web dan juga aplikasi berbasis smartphone, kemudian video profile dan juga branding internet. Dan kemudian Ging Teknologi didukung oleh tenaga ahli dalam bidangnya masing-masing dan selalu menggunakan teknologi terbaru, baik dari sisi perangkat lunak maupun perangkat keras yang digunakan untuk memastikan semua kebutuhan klien terpenuhi. Dan struktur perusahaannya bisa dilihat dalam gambar pertama, yaitu gambar dari struktur Ging Teknologi yang dikepalai oleh CEO yang merupakan jabatan tertinggi dari strukturnya di sini secara struktural. Dan kemudian
CEO membawahi CTO, COO, dan CFO, dan seterusnya. Kemudian ada penjelasan sistem informasi yang merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, dan bersifat manajerial, serta kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Kemudian manajemen proyek adalah pengaplikasian dari pengetahuan, kemampuan, alat, dan teknik yang dimiliki oleh suatu proyek agar proyek tersebut bisa memenuhi persyaratan. Dan kemudian di sini ada penjelasan dari sistem operasi Android, yaitu sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh kernel Linux dan dikembangkan oleh Android Incorporated. Kemudian sistem operasi Android ini berpindah tangan kepada Google dan terus dikembangkan hingga saat ini. Versi Android yang terbaru adalah Android 10 dengan level API 29. Dan Flutter Framework adalah suatu kerangka kerja yang dikembangkan oleh Google dan didefinisikan sebagai alat pengembang aplikasi portable yang dapat membuat aplikasi berbasis mobile, web, dan desktop dari sebuah basis kode tunggal. Dan Flutter ini menggunakan bahasa pemrograman Dart dan dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile pada Android maupun iOS. Juga sebenarnya maksudnya framework Flutter ini dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi web maupun aplikasi desktop. Dan kemudian di sini ada MySQL. MySQL adalah sebuah perangkat lunak basis data relasional atau Relational Database RDBMS yang dapat berjalan pada berbagai sistem operasi termasuk Windows atau bisa disebut dengan software multiplatform. Software ini dikembangkan pada tahun 1980 dan pertamanya hanya bisa dijalankan pada Unix dan Linux saja. Seiring dengan perkembangan zaman, MySQL menjadi software yang open source dan banyak digunakan oleh kalangan profesional dalam pengembangan sistem yang memakai basis data relasional. Kemudian ada definisi dari Scrum Framework atau kerangka kerja Scrum. Ini adalah kerangka kerja yang akan kami gunakan untuk mengembangkan sistem. Jadi Scrum itu adalah salah satu kerangka kerja dari metode Agile Development. Dan kerangka kerja ini dipakai untuk mengembangkan sistem manajemen proyek. Kemudian Scrum membagi pengembangan ke dalam proses iterasi yang disebut dengan sprint. Setiap sprint berjangka waktu kurang dari 4 minggu, dan ketika sprint selesai, suatu produk akan diberikan kepada pemilik yang disebut dengan product owner. Jika pemilik atau pengguna dari produk tersebut kurang puas dengan hasil pengembangan, maka sprint baru bisa dimulai untuk mengembangkan produk tersebut lebih lanjut. Dan proses iterasi ini akan berlanjut dan akan terus berlangsung sampai produk tersebut dianggap selesai dan sempurna oleh product owner. Kemudian ada whitebox testing. Jadi whitebox testing ini adalah suatu metode pengujian perangkat lunak yang dapat dilakukan berdasarkan dokumen pengembangan perangkat lunak. Penguji tidak perlu tahu bagaimana sistem bekerja dan sintaks yang digunakan oleh pengembang. Tujuan utama dari pengujian metode ini adalah mengecek performa dari sistem yang diuji, dan kelebihan dari whitebox testing adalah pengujiannya bersifat stabil dan menyeluruh, tetapi dapat dianggap terlalu kompleks dan rapuh dikarenakan penguji tidak mengetahui bagaimana sistem bekerja. Dan dalam penulisan sini saya memang ada kesalahan, jadi di kalimat whitebox testing saya lupa untuk menambahkan italic, jadi saya akan membenarkannya terlebih dahulu. Dan kemudian untuk bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Ya, dalam bab 3 ini terdapat 1, 2, dan 3 bab, 3 subbab, dan ada beberapa sub-subbab yang terdapat dalam masing-masing subbabnya. Jadi subbab yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya sendiri adalah pada Ging Teknologi yang beralamat di Jalan Wahyu Pengubuhan nomor 16, dan kemudian penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Dan sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini, yang pertama data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil rapat dengan Chief Technology Officer atau CTO dan Manager of Human Resource, Finance, and General Affairs selaku product owner dari sistem manajemen proyek.
Dan data primer yang dimaksud adalah hasil dari rapat yang telah dilakukan. Dan kemudian hasil dari rapat dapat berupa gambaran sistem yang akan dikembangkan. Dan ada acuan juga, yaitu product backlog untuk mengembangkan sistem, serta revisi diagram sebagai acuan pemulihan sistem, dan penilaian tampilan antarmuka pemulihan sistem, perbaikan suatu tampilan atau logika pada sistem jika dianggap tidak sesuai dengan definitions of done, dan juga profil, struktur, serta hal lain yang berhubungan dengan internal perusahaan. Dan juga ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi framework Flutter, forum diskusi seperti Stack Overflow dan server Discord yang berhubungan dengan pemrograman aplikasi mobile, serta situs web pendukung lain, seperti misalnya YouTube. Data sekunder yang didapatkan berupa potongan sintaks yang dapat digunakan pada program, dan juga koreksi sintaks jika penggunaannya kurang efisien ataupun bukan praktik terbaik, serta panduan penggunaan library dan plugin bantuan yang dapat diterapkan pada sistem. Metode pengumpulan data, di sini terdapat metode observasi, wawancara, dan juga penelitian pustaka. Jadi secara garis besar, observasi itu dilakukan dengan melihat portofolio proyek dan juga melihat cara kerja sistem informasi pada umumnya, serta melakukan pengamatan hasil dari wawancara. Selain itu, untuk memperkuat kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan, daily scrum akan dilakukan oleh tim pengembang. Dan hasil yang didapatkan dari observasi adalah kesimpulan pribadi mengenai cara kerja dari suatu sistem yang dijadikan acuan, dan kemudian dan kemudian kesimpulan tersebut kemudian didiskusikan dengan anggota tim lainnya sebelum nantinya diterapkan pada sistem. Kemudian ada juga wawancara. Wawancara kami lakukan dengan Chief Technology Officer dan Manager of Human Resource, Finance, and General Affairs yang dilaksanakan dalam suatu rapat, dan mereka berperan sebagai narasumber sekaligus product owner dari sistem yang akan dikembangkan. Rapat dilaksanakan secara rutin agar hasil pengamatan dapat diterapkan dengan baik pada sistem sesuai dengan permasalahan yang disampaikan oleh product owner sebelumnya. Hasil dari wawancara tersebut adalah catatan mengenai gambaran sistem yang akan dikembangkan dan juga produk backlog. Untuk rapat pekanan, hasil yang dapat didapatkan adalah revisi tampilan dan cara kerja suatu halaman serta penambahan fitur pada sistem. Dan kemudian ada juga penelitian pustaka yang dilakukan dengan mengamati dan menelaah literatur seperti buku-buku, artikel, dan jurnal yang tersedia dalam repositori maupun perpustakaan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan referensi tambahan dalam proses pengembangan sistem. Dan hasil yang didapatkan berupa catatan berisi referensi dari literatur yang telah dibaca. Kemudian ada peralatan yang digunakan. Sebelumnya saya mohon maaf lagi, ini masih terdapat kesamaan tulisan dalam maaf sebentar. Sebenarnya tidak ada yang salah di sini karena ini bukan berupa sub-bab yang perlu dituliskan dengan aturan penulisan tersebut. Maka di sini peralatan yang digunakan ada perangkat keras, yaitu prosesor Intel Core 7th Generation. Dan di sini seharusnya saya garis miringkan. Dan kemudian di sini ada RAM 4GB DDR4, kemudian GPU Nvidia MSR50, dan juga smartphone Android. Kemudian perangkat lunak yang digunakan untuk penelitian ini adalah yang pertama Visual Studio Code sebagai IDE dalam pengembangan, kemudian Star UML untuk membuat use case diagram dan diagram lainnya, kemudian ada Flutter SDK atau Software Development Kit, dan ada juga Android SDK, dan kemudian Android Virtual Device yang dapat berperan sebagai emulator untuk mensimulasikan bagaimana sistem akan bekerja dalam smartphone. Sekian presentasi dari usul penelitian saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.